Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan yang baik pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam perkara-perkara ibadah yang sudah ditentukan hukum-hukum dan syariatnya, dan ibadah-ibadah kita yang dalam keseharian kita melaksanakan kegiatan bermuamalah, bertijarah, ya, bersilaturahim dengan keluarga-keluarga kita yang jauh maupun yang dekat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada momen yang indah ini kita masih tetap diberikan kenikmatan di dalam melaksanakan keimanan dan keislaman, karena hanya iman dan Islam itu yang akan membawa kita kepada perkara-perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam momen yang indah ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu dalam perkara thalabul ilmi. Nah, kita coba berusaha atau coba kita sekarang mempelajari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kita baca surat Al-Fil aja ya. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Al-Fil ini artinya gajah. Nah, surat ini pendek saja ya. Surat ini pendek, termasuk ini surat Makkiyah ya. Cuma 5 ayat saja. Dan surat ini adalah turun setelah surat Al-Kafirun. Insyaallah silakan sama-sama buka kitabnya, Al-Qur'annya, yaitu buka di surat yang ke 105. Surat ke 105 yaitu surat Al-Fil. Al-Fil. Mudah-mudahan nanti kita baca dan kita coba memaknai atau memahami apa yang Allah turunkan daripada surat Al-Fil ini ya. Insyaallah sudah ketemu suratnya, surat 105, surat Al-Fil itu. Insyaallah kita sama-sama membacanya ya. Kita tawajuhkan, lupakan pikir kita tentang dunia untuk sementara saja, dan kita fokus, agar kita fokus kepada ayat-ayat Allah ini. Ayatnya tidak banyak ya, cuma 5 saja. Insyaallah kita mulai saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Ini istifham atau kata tanya ya. Nah, di sini mengandung makna takjub. Artinya sepatutnya kita ini merasa takjub. Alam taru, apakah kamu tidak memperhatikan? Suatu pertanyaan agar kita paham ke depannya, ya. Apakah yang harus diperhatikan ini? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah. Fil, al-fil, gitu kan? Tentara gajah, pasukan gajah. Bagaimanakah Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Raja dari negeri Yaman, ya. Raja dari negeri Yaman yang bernama Abrahah. Ya. Dia datang untuk menghancurkan Ka'bah karena dia pikir pernah ada kejadian salah seorang dia kan memiliki Ka'bah, memiliki apa? Raja Abrahah ini memiliki gereja. Dan gerejanya itu ada yang melumuri dengan kotoran unta. Pas di bagian kiblat penyembahan mereka di gereja itu. Nah, kiblatnya itu ada yang melumuri dengan kotoran unta. Maka Raja Abrahah itu malah marah. Gitu. Raja Abrahah itu marah dan dia hendak membalas dendam dengan berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Karena dia merasa tidak suka bahwa ada yang melumuri. Nah, ini walau alam ini adalah fitnah, ya, agar kemungkinan besar itu bukan seorang mukmin. Karena seorang mukmin ini melakukan segala sesuatunya atas dasar apa yang diperintahkan oleh Rasul, oleh Nabi, gitu. Atas dasar yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, tetapi ketika pada waktu itu, ya, si orang ini yang mengotori ini karena bermaksud untuk membangkitkan emosi si Raja Abrahah itu sendiri agar marah, gitu kan. Nah, memang Raja Abrahah itu terpancing dengan kejadian seperti itu, maka dia dan pasukannya itu datang ke Ka'bah. Datang ke Ka'bah untuk berniat untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan-pasukan gajah itu, ya, dengan pasukan gajah, dengan pasukan alfilnya. Nah, dia hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, maka dari itu, ya, Allah mengirimkan kepada mereka apa yang dikisahkannya di dalam firman selanjutnya, gitu kan, untuk menghadang pasukan-pasukan Abrahah itu, pasukan alfil itu, pasukan gajah. Ayat berikutnya yaitu alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Alam yaz'al, bukankah dia telah menjadikan, ini telah menjadikan qaidahum, tipu daya kepada mereka, ya. Nah, ini di dalam menghancurkan Ka'bah maksudnya si Raja Abrahah tadi. Fi tadlil, dia sia-sia. Fi tadlil, sia-sialah mereka. Ini maksudnya hanya menjerumuskan mereka ke dalam kerugian dan kebinasaan saja. Wa arsala alaihim tayran ababil.
Warsala alaihim toyrun ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung yang berbondong-bondong. Coba kebayang sama kita ya, bagaimana burung yang begitu banyak di langit. Bayangin saja. Ya. Nah ini atas perintah Allah kepada makhluk itu sebetulnya tentara-tentaranya Allah burung itu kan. Atau bergelombang-gelombang gitu secara berturut-turut ya. Nah, malahan menurut suatu pendapat ya, lapas ababil ini tidak ada bentuk mufradnya. Nah, sama halnya dengan lapas as-satir. Nah, menurut pendapat yang lain, bentuk tunggalnya adalah abul, ibal atau ibil gitu. Nah, yang wazannya sama dengan azul, miftah, dan sikin. Nah itu dari bahasa ya, arti bahasa abul, ibal, dan ibil. Ababil ini burung. Kita lanjut. Tarmihim bihijarati min sijil. Tarmihim bihijarati min sijil, ini yang melempar dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Jadi burung-burung itu memang sudah membawa batu-batu yang menyala gitu ya, dengan api. Tanah yang terbakar dari tanah tetapi dia menyala. Nah, ini sudah kehendak Allah gitu kan. Jadi burung-burung ababil itu membawa setiap burung itu batu-batu atau tanah yang menyala. Waja'allahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka ini seperti daun-daun yang dimakan. Nah, atau bagaikan daun yang ditanam ya, yang dimakan ulat atau dimakan ternak gitu. Manusia-manusia itu pasukan ababil itu. Nah, kemudian mereka diinjak-injak dan dicabik-cabiknya. Lalu Allah membinasakan setiap orang dari mereka dengan batu yang padanya itu telah tertulis nama orang-orang yang dikenalnya itu. Jadi setiap batu yang dibawa oleh burung-burung itu sudah ada nama masing-masing. Nah, begitu dilemparkan, kenalah kepada manusia-manusia pasukan tentara-tentara Abrahah tadi ya. Jadi setiap batu itu ya memiliki bentuk yang sedikit daripada kecil gitu. Kecil ya, lebih biji atau biji apa kalau disebutkan biji adasah ya. Dan agak kecil daripada biji kacang gitu. Jadi kecil saja tetapi bisa menghancurkan manusia-manusia itu. Dan batu itu menembus pada topi-topi baja. Mereka kan tentara-tentara itu memang hebat-hebat ya, berpakaian baja, pakai topi baja tapi bisa nembus. Itu sudah kehendak Allah tentunya. Mereka-mereka yang memakai pasukan gajah termasuk yang berjalan kaki juga mereka akhirnya ya hancur. Ya, kemudian batu itu jatuh ke tanah kemudian menembus badan mereka ya. Hal itu terjadi pada tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu saja yang kita baca perkara dalam surat Al-Fil ya, surat gajah. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajarin di dalam surat Al-Fil ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena menurut akal kita seperti yang tidak mungkin ya. Sepertinya menurut akal manusia. Tetapi memang Allah berkehendak dan kita
kita yakini bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat fillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari atas apa yang kita baca di saat ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.